Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Didi Setioko, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara. Berikut koneksi antar materi modul 2.1. Dalam modul 2.1, kita mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan sistematis untuk merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Menurut Tomlinson, konsep pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru dengan berorientasi pada kebutuhan murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten. Segala materi pembelajaran akan disampaikan oleh guru kepada murid yang mengacu pada kemampuan dan keterampilan. Yang kedua, diferensiasi proses adalah rangkaian kegiatan selama pembelajaran berlangsung secara sistematis dan variatif dengan memperhatikan kebutuhan murid ataupun pendekatan emosional. Yang ketiga, diferensiasi produk adalah hasil atau tagihan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan murid sesuai pemahaman belajar mereka dan dalam bentuk produk. Kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid tersebut antara lain yang satu, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar serta kapasitas murid untuk mempelajari dan memahami materi baru yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, minat belajar murid. Salah satu hal terpenting yang dapat memotivasi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran diberikan dengan memerhatikan apa yang mereka sukai. Yang ketiga, proses profil belajar murid. Profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain, memberikan kesempatan kepada murid untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Tujuan melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Minat belajar murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Adapun tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat antara lain: 1. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Ketiga, menggunakan keterampilan atau ide sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang atau baru bagi mereka. 4. Meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Minat menjadi salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran.
Memahami kedua perspektif tentang minat tersebut tentu membantu guru untuk mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Berbagai cara yang dapat dilakukan antara lain: 1. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik. 2. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Profil belajar murid. Profil belajar murid terkait beberapa faktor, diantaranya 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, pengaruh budaya. Yang ketiga, preferensi gaya belajar. 4. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu secara visual, auditori, dan kinestetik. Forum diskusi eksplorasi konsep modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan harus menuntun anak untuk mencapai kodrat dan setiap anak memiliki keunikan sendiri, serta berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Guru bertindak sebagai pamong agar anak tidak kehilangan arah dan mencapai kebahagiaan serta keselamatan setinggi-tingginya. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat mendukung upaya guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam dan dalam prosesnya selalu berorientasi pada keberpihakan kepada murid. Kaitan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Dalam memetakan belajar murid dibutuhkan guru yang memiliki nilai-nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan bersama murid. Guru harus inovatif dalam membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Dalam modul 1.3, guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid dengan strategi pembelajaran inquiry menggunakan tahapan baca. Adapun kaitan dengan modul 1.4 merupakan modul yang mempelajari tentang budaya positif. Materi yang disampaikan dalam modul ini antara lain tentang disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, dan restitusi segitiga restitusi. Kesemua koneksi antar materi ini secara terpadu dalam modul 2.1. Terima kasih telah menyaksikan channel saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam bahagia.